Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahnisa dari kelas 3B Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-15 yang berjudul Prosedur Analisis Komunikasi Persuasif dalam Periklanan. Yang pertama yaitu ada A. Tujuan analisis komunikasi persuasif dalam periklanan, yaitu bertujuan untuk melakukan pengidentifikasi dan pemeriksaan terhadap iklan. Yang pertama yaitu ada merek dagang atau simbol atau nama produk, tanda, desain atau gabungan. Nah, merek dagang bisa berbentuk verbal, visual maupun keduanya, yang bertujuan untuk memberitahu konsumen siapa yang membuat produk. Tujuan lainnya juga ada sebagai pembeda produk, memotivasi pembeli, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kemasan, merupakan sarana untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Nah, kemasan ini harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen berkeinginan untuk menggunakan produk yang dibuat. Dan kemasan yang dibuat harus berkaitan dengan nama produk. Kemasan bisa berbentuk dalam material pembungkus produk yang bertujuan untuk mewadahi, melindungi, menampilkan, dan mempromosikan. Nah, contohnya itu kemasan dibuat harus menekankan kepraktisan seperti mudah dibawa, disimpan, dan dibuka. Contohnya suatu minuman susu yang dikemas dalam kemasan yang kokoh dan bisa dibuka tutup berulang-ulang akan memudahkan konsumen untuk bisa dibawa dan disimpan di mana saja. Selanjutnya yaitu ada slogan, pesan produk yang bertujuan untuk meringkas iklan dan membuat daya ingat kepada konsumen, fungsi untuk membedakan dengan produk lain. Nah, contohnya yaitu luwak white coffee, kopi nikmat tidak bikin gembung. Contoh dari slogan pesan tersebut. Atau good day, karena hidup banyak rasa, dan Sprite nyatanya nyegerin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada diferensi, merupakan klaim yang membedakan antara satu iklan dengan iklan yang lain sebagai unsur pembeda kemasan dan produk. Nah, contohnya untuk minuman, teh sosro dan Coca-Cola merupakan sama-sama minuman ringan, tetapi dibedakan dengan Coca-Cola sebagai minuman bersoda, sedangkan teh sosro sebagai minuman berbahan teh. Selanjutnya ada bentuk iklan. Nah, bentuk iklan adalah pesan iklan yang disajikan dalam berbagai bentuk untuk memperkuat daya ingat konsumen tentang produk. Nah, biasanya pesan iklan akan sering diulang-ulang untuk agar konsumen mengingat tentang pesan tersebut. Biasanya berupa slogan, kemasan, dan nama produk. Media penyampaian iklan biasanya TV, radio, surat kabar, majalah. Selanjutnya yaitu yang B, klasifikasi analisis. Nah, komunikasi persuasif dalam periklanan, klasifikasi analisis komunikasi persuasif dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis identifikasi masalah, bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelompokkan masalah-masalah komunikasi persuasif dalam periklanan. Masalah yang diidentifikasi yaitu masalah yang sedang ada atau sedang terjadi di masa yang akan datang dan yang diperkirakan akan muncul. Bentuk masalah yang diidentifikasi biasanya potensi iklan, kesan iklan, ciri-ciri iklan, mode iklan, dampak iklan terhadap penjualan, serta pandangan masyarakat terhadap iklan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis pemecahan masalah, berkaitan dengan segmentasi iklan, distribusi iklan, kelayakan harga iklan, tingkat produksi berkaitan dengan iklan, dan pengembangan iklan. Selanjutnya yaitu yang C, proses analisis komunikasi persuasif untuk periklanan, merupakan serangkaian kegiatan atau tahap dalam pelaksanaan persuasi periklanan. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan masalah periklanan, yang kedua merancang analisis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima pembuatan laporan atau presentasi. Selanjutnya ada D, penentuan masalah komunikasi persuasif dalam periklanan,
merupakan masalah yang timbul biasanya dari tantangan, kesaksian, kebingungan terhadap suatu hal. Masalah berasal dari sumber, saluran, pesan media, sasaran, lingkungan sosial dan budaya, efek dan dampak perikanan. Contohnya analisis mengenai efektivitas slogan iklan domba memang tiada duanya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Adapun tujuan dari analisis komunikasi persuasi periklanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keampuhan slogan. Contohnya itu domba memang tiada duanya. Yang kedua yaitu menjadikan slogan tersebut bisa untuk merebut hati masyarakat. Nah, untuk bisa merebut hati masyarakat tentunya slogan harus dibuat semenarik mungkin dan tidak menyudut pada hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya yaitu perumusan masalah tentang bagaimana efektivitas slogan, iklan, dan minat pembeli. Contohnya efektivitas slogan, domba memang tiada duanya. Minat pembeli bisa dilihat dari banyak masyarakat yang membeli domba tersebut atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan analisis. Adapun tujuan analisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui minat masyarakat terhadap suatu barang yang dipromosikan. Yang kedua, mengetahui efektivitas slogan iklan tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui ada tidaknya hubungan slogan dan minat untuk membeli barang tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana efektivitas slogan dapat membujuk orang untuk membeli barang tersebut atau tidak. Selanjutnya ada kegunaan analisis. Yang pertama yaitu mendesain ulang slogan yang dibuat. Bisa bertujuan untuk mempertegas dan membuat semakin menarik slogan tersebut agar semakin banyak pembeli yang mencoba produk yang diiklankan. Selanjutnya yang kedua, memantau bangsa pasar. Nah, memantau bangsa pasar ini yaitu melihat bagaimana minat beli. Bisa yang pertama itu contohnya pasar mobil merek domba. Di situ kita bisa melihat bagaimana keefektivitasan saat menjual mobil merek domba. Yang selanjutnya merumuskan kerangka teori, yaitu teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan penganalisisannya yang dilahirkan bertujuan untuk acuan atau patokan yang bisa dipegang. Contohnya, use and gratification atau sebagai penentu pemilihan pesan dan media yang menekankan pelaku orang pada media. Selanjutnya yaitu merancang analisis komunikasi persuasi periklanan. Merupakan kerangka untuk melakukan analisis yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektivitas slogan, yang kedua minat masyarakat untuk membeli, yang ketiga hubungan antara efektivitas slogan dan minat beli. Nah, dalam melakukan analisis menggunakan metode survei, contohnya melakukan survei di pasar penjualan. Selanjutnya operasionalisasi variabel, merupakan bagaimana tingkat kerja slogan dalam mempersuasi sasaran dan mengingat slogan tersebut. Nah, contohnya minuman aqua botol mineral memiliki slogan yaitu berupa kata-kata yaitu ada manis-manisnya saat meminum air mineral tersebut. Dengan begitu, pembeli akan selalu mengingat bahwa mineral dengan memiliki rasa minuman manis yaitu adalah botol air mineral mineral. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator. Nah, yang pertama yaitu responden yang mengingat slogan, yang kedua responden yang memaknai slogan tersebut, yang ketiga responden yang dapat menceritakan kaitan slogan dengan bentuk iklan yang ditayangkan. Contohnya iklan minuman bersoda Sprite yang memiliki slogan yaitu dengan kata-kata nyatanya nyogering. Orang-orang akan bisa mengaitkan bahwa minuman bersoda tersebut dapat membuat dan menghasilkan kesegaran saat meminum air bersoda tersebut.
Selanjutnya, alat ukur responden yang mengingat slogan. Yang pertama, frekuensi responden yang mengingat slogan. Yang kedua, status responden yang mengingat slogan. Yang ketiga, tingkat pendidikan responden yang mengingat slogan merupakan orang yang terbanyak dari tingkat seperti pelajar, pekerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada skala alat pengukur. Yang pertama, skala nominal. Nah, skala nominal merupakan skala yang membedakan suatu kategori yang satu dengan yang lain. Misal kategori jenis kelamin, pria atau wanita. Contoh, slogan tersebut lebih banyak didengar dan diminati oleh pria atau wanita. Nah, yang selanjutnya adalah skala ordinal. Pengikat atau jenjang. Misalnya sangat setuju, tidak setuju, setuju, kurang setuju, dan lain sebagainya, atau dengan menggunakan angka 1 sampai 5 menunjukkan jenjang dan lain sebagainya. Selanjutnya ada skala interval. Yang dimaksud dengan skala interval ini merupakan jarak pasti seperti umur. Dari kalangan umur berapa saja yang mengetahui slogan dan melihat iklan tersebut. Selanjutnya ada skala rasio, merupakan titik nol mutlak. Contohnya jumlah mobil yang dimiliki, jumlah uang tabungan untuk membeli mobil. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, merupakan alat pengukur validitas, ketetapan atau kecermatan dalam pengukuran reliabilitas, mengukur konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan tepat atau tidak, dan tetap konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Nah, contoh ada orang lain mengukur kepintaran orang dengan menggunakan panjang pendeknya jari telunjuk, atau ia mengukur jarinya dengan jari orang lain. Atau seorang dokter menggunakan kuesioner gejala untuk mendiagnosa pada pasien dengan kondisi medis jangka panjang. Dokter yang lain memakai kuesioner yang sama dan pasien yang sama tetapi diagnosa berbeda. Hal tersebut artinya kuesioner mempunyai reliabilitas rendah sebagai tolak ukur penyakit pasien. Sebaliknya, jika kuesioner memberi hasil dengan diagnosis yang sama saat dijawab pada waktu dan dokter berbeda, maka menunjukkan validitas tinggi sebagai tolak ukur kondisi medis. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.